Nama saya Mustika Fitri, MPD PhD. Saya dosen di Sport Science, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya selama ini berlatih senam Wibawa Mukti yang durasinya adalah lebih dari 12 menit, yang merupakan batas olahraga kebugaran kalau sudah di atas 12 menit. Dan kenapa gerakan ini, senam ini saya lakukan setiap hari? Karena senam ini sangat baik untuk kesehatan. Gerakan-gerakan yang terdapat di dalamnya adalah gerakan-gerakan yang ringan, mudah diikuti, kemudian gerakannya mengikuti beat yang cukup untuk segala usia. Jadi artinya senam ini adalah senam kebugaran yang sistematis, yang dimulai dari pemanasan, kemudian latihan inti, dan diakhiri dengan cooling down. Nah, kalau senam ini dilakukan secara teratur setiap hari, atau setidaknya bukan setiap hari, tapi dalam satu minggu kita bisa melakukannya 3-4 kali. Kalau mau melakukan setiap hari itu boleh, karena aman untuk dilakukan oleh siapa saja. Dan kemudian ini pun bisa dilakukan selain di masyarakat, adalah di sekolah-sekolah. Jadi siswa didik bisa melakukan ini karena gerakannya mudah dilakukan, musiknya juga musik yang menyenangkan dan enjoyable, artinya menyenangkan dan mudah diikuti oleh semua orang. Kalau akan di kurikulum, maka ini memang harus diajarkan secara bertahap di sekolah. Kita akan, kenapa bisa dikurikulumkan? Karena dia terdiri dari 3 bagian, yaitu pemanasan, gerakan inti, dan cooling down. Jadi artinya sesuai dengan prinsip dasar latihan olahraga kebugaran. Dan intensitas latihannya pun rendah. Nah, artinya rendah karena dia mencapai denyut nadi normal atau untuk olahraga kebugaran, yaitu 60-85% dari denyut nadi. Artinya musik ini bisa memantau denyut nadi tidak akan lebih dari training zone atau batas latihan. Kalau kurikulum, saya rasa kita harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi artinya sesudah gerakan senam ini jadi, kita harus datang atau audiensi dengan Dinas Pendidikan. Karena ini untuk di Kota Bandung, maka kita akan mendatangi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nanti di sana baru kita bertemu dengan kepala dinas yang akan menghubungkan kita ke sekolah. Nah, kemudian sesudah tahu baru dikumpulkanlah guru-guru penjas di sekolah. Kemudian kita adakan pelatihan dulu untuk guru-gurunya. Nanti guru-gurulah yang akan langsung berhadapan dengan siswa. Kalau memang diperlukan, kita bisa roadshow ke sekolah-sekolah untuk peragaan dan sosialisasi. Kalau pertemuan, saya rasa banyak kali pertemuan. Yang pasti tidak mungkin di jam pelajaran. Kalau untuk memperkenalkannya itu di awal bisa, tapi hanya untuk pemanasan. Sebelum mereka melakukan kurikulum pelajaran penjas yang sebenarnya yang sudah direncanakan oleh guru-guru sekolah. Nah, kemudian baru di luar jam pelajaran, di akhir atau di luar jam ekskul, kita lakukan lagi latihan khusus. Dan cara melatihnya ya bertahap. Yang pertama pemanasan dulu kita latih dengan betul. Kemudian cara melatihnya ada 2 cara. Ada yang dengan cara part atau perbagian atau juga menyeluruh. Tapi yang bagus adalah menyeluruh dulu. Kemudian baru kita menggunakan metode bagian untuk mempertajam setiap bagian dari gerakan. Saran untuk Kormi ya segera membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dan kemudian kita harus presentasi atau sosialisasi dengan sebaik mungkin dan menyampaikan manfaat yang pasti untuk mereka, untuk siswa dan untuk sekolah. Supaya yang mudah diasah, hilangkan keluh kesah, wajah segar bersah.